ke stadion. Pulangnya dari Jalan Tanjung Raya. Perkenalkan, nama saya Niza Hanum Nasution, guru pendidikan agama Islam di SD 2 Sungai Raya, Kabupaten Kuburaya. SD 2 Sungai Raya merupakan salah satu sekolah dasar negeri yang berada di Desa Kapur, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kuburaya, Provinsi Kalimantan Barat. Terletak di dekat pusat keramaian, memberikan kemudahan akses bagi siswa dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, terutama makanan dan minuman. Di lingkungan yang penuh dengan beragam produk, tidak semua makanan memiliki sertifikat halal. Tentu sangat penting bagi siswa untuk mengidentifikasi kehalalan produk. Dalam konteks pendidikan, guru memiliki peran yang sangat strategis. Saya dan guru-guru di SD 2 Sungai Raya menerapkan pembelajaran mendalam yang berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Aduh, nggak tuntas. Kalau lalu? Aduh, sama. Nilainya tuh juga nggak tuntas. Pendidikan agama Islam dalam kurikulum Merdeka memiliki peran penting, yaitu menyiapkan peserta didik agar mantap secara spiritual, berakhlak mulia, dan memiliki pemahaman dasar tentang agama Islam. Berdasarkan hasil asesmen sumatif materi makanan halal dan haram dalam hukum Islam, dari total 17 peserta didik, hanya 5 peserta didik yang mencapai ketuntasan sesuai dengan kriteria ketuntasan tujuan pembelajaran. Artinya, baru sekitar 29% yang memahami materi dengan baik. Sementara, 71% lainnya masih memerlukan perhatian pendampingan lebih lanjut. Melihat kondisi ini, tentunya perlu sebuah pendekatan yang efektif dan bermakna dalam pembelajaran. Praktik baik ini tentunya penting untuk dibagikan, karena tidak hanya berkaitan dengan pemahaman makanan, minuman, dan halal, tetapi memperkuat karakter peserta didik. Adapun tantangan yang dihadapi dalam melaksanakan praktik baik ini adalah bagaimana caranya agar saya dapat menumbuhkan motivasi dan semangat belajar siswa dalam menggunakan teknologi yang paling dekat dengan anak-anak, yaitu gadget. Sementara pada peserta didik adalah kemampuan mereka dalam beradaptasi dengan cara belajar mereka yang baru, lebih mandiri dan berbasis teknologi, dan berlatih berpikir kritis. Berdasarkan situasi dan tantangan, saya bertransformasi dalam proses pembelajaran, melakukan praktik baik dengan judul Detektif Cilik Berbasis Teknologi. Dalam melaksanakan aksi, saya memulai dengan membuat perencanaan, berdiskusi dengan stakeholder, dan bermitra dengan orang tua peserta didik, menyiapkan perangkat ajar, web, blog, dan asesmen. Di kegiatan inti, peran seorang detektif cilik ini adalah peserta didik. Misi detektif cilik adalah memecahkan masalah dengan mengidentifikasi makanan ataupun minuman halal dan haram dalam hukum Islam. Sebelum proses pembelajaran dimulai, saya menyapa peserta didik di depan kelas. Hal ini dilakukan untuk menumbuhkan budaya positif peserta didik. Sebelum memulai pelajaran kita pada hari ini, mari kita berdoa dan membaca surah-surah pendek. Doa dan surah-surah pendek dipimpin oleh Kogi. Kogi, silakan. Presensi dilakukan dengan cara men-scan barcode. Untuk mengetahui perasaan dan kesiapan peserta didik, saya meminta peserta didik untuk menggambar emosi perasaan dengan speaker note dan ditempelkan di papan tulis. Makanan ataupun minuman kemasan yang biasa kalian jajan di lingkungan sekolah ataupun lingkungan kantin. Apakah kalian ini kita belajar materi makanan, minuman, halal dan haram dalam hukum Islam. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah anak-anak bisa mengidentifikasi makanan, minuman, halal dan haram dalam hukum Islam. Nah, sekarang anak-anak silakan simak dan saksikan video halal dan haram yang akan Ibu tampilkan sekarang.
Oke, tepuk tangan. Setelah Nabila, siapa lagi yang mau mengungkapkan apa pengetahuan yang kamu dapat dari video yang telah disaksikan tadi? Iya, Kowi, silakan. Makanan halal adalah makanan yang sesuai dengan syariat Islam. Iya, bagus. Tepuk tangan untuk Kowi. Ini Ibu akan memberikan tugas kepada kalian dengan membagikan LKPD cek kehalalan produk. Di LKPD ini nanti kalian akan mengisi sesuai dengan instruksi di bawahnya. Misalnya nama produknya apa, kemudian produsennya dari mana, nomor BPOM-nya, jenis produknya, berat bersihnya, nomor sertifikat kehalalannya, kemudian merek BPOM-nya, kemudian yang terakhir silakan checklist halal atau haram makanan dan minuman yang kalian identifikasi. Sekarang silakan pegang HP kalian masing-masing. Nah, gunakan Google Lens untuk men-scan barcode yang ada di produk makanan atau minuman tersebut. Nah, kan ada keterangannya nih. Nah, ya kan? Setelah kalian mengecek kehalalan produk tersebut, halal dan haramnya makanan dan minuman tersebut, silakan kalian masukkan atau input daftar list makanan dan minuman tersebut dengan link web yang sudah Ibu sediakan, yaitu web Cek Guniza GPAI dengan cara mengklik. Ya. Isi nama kamu, tulis nama kamu. Oke. Bawahnya. Nama produknya apa? Ini bawahnya ada keterangan halal dan haram kan? Nah, klik yang halal yang haram itu halal kan? Nah, kirim. Oke. Nah, Setelah saya mengecek produk Wafelo, berat bersih 95 gram, nomor BPOM 90, MD 243-139-0049-00079. Setelah saya scan barcode kehalalan, makanan Wafelo halal. Untuk mengetahui pemahaman peserta didik tentang materi yang disampaikan, saya memberikan asesmen sumatif. Proses pembelajaran ditutup dengan refleksi dan kegiatan berdoa. Nama saya Hilya Indah Larasati, belajar pendidikan agama Islam. Hari ini sangat menyenangkan. Saya dapat mengidentifikasikan makanan dan minuman yang biasa saya beli di swalayan dan kantin sekolah. Dan saya lebih kritis dalam memilih makanan yang saya makan, sehingga berdampak pada keimanan dan ketakwaan saya kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya Media Mariati, Kepala Sekolah SDN Negeri 2 Sunaraya, dengan judul Detektif Cilik Berbasis Teknologi. Judul ini sangat menginspirasi kami dan berdampak pada sekolah, khususnya pada siswa-siswa di sekolah kami. Siswa jadi kritis dalam memilih dan mengkonsumsi makanan yang biasa mereka beli, dan tentunya ini akan berdampak juga pada keimanan, kesehatan mereka. Assalamualaikum, nama saya Ibu Suniati. Saya rekan sejawa dari Ibu Liza Hanum Nasution. Praktik baik yang dilakukan dengan judul Detektif Cilik Berbasis Teknologi sangat menginspirasi kami, guru-guru SD 2 Sungaraya ini. Dan telah saya terapkan juga di kelas 5. Anak-anak lebih bersemangat belajar dan cerdas dalam menggunakan teknologi.